Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, masih berbincang bersama Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef. Pak Ahmad, Ya, sejauh mana penyaluran bantuan untuk UMKM di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah momen pembuktian bahwa serapan anggaran penanganan ataupun perbaikan ekonomi nasional lah ya, ini menjadi sebuah ya momen untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa serapannya efektif dan akan cepat ya, dilakukan. ya. Jadi selain juga dengan kecepatan penyerapan realisasi anggaran yang memang harus optimal gitu ya, kita kan juga ingin melihat outcome-nya gitu. Jadi apa hasil dari yang akan didapat nanti, terutama dampaknya terhadap masyarakat secara luas gitu. Jadi bukan cuma sekedar main cepat-cepatan penyerapan, tapi nanti dampak terhadap masyarakatnya minim. Nah, kan itu sangat disayangkan. Jadi ini kan juga kita anggaran ini kan juga ya pertama terbatas ya, kemudian juga ini kan diperoleh dengan salah satunya dengan cara melebarkan defisit APBN yang tentu nanti dalam jangka panjang akan ada implikasinya, sehingga kita butuh yang namanya efektivitas yang sangat-sangat optimal seperti itu ya, terkait dengan bagaimana khususnya ya dalam hal ini misalnya pemberian bantuan modal kerja ini bisa berjalan seefektif mungkin hasilnya ya. Ada dampak-dampak positif yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM terkait dengan peningkatan kapasitas usahanya misalnya, kemudian jaringan akses pemasarannya, kemudian mendapatkan relasi yang lebih banyak dalam hal kemitraan. Nah, ini kan mereka akan mandiri dengan sendirinya jika memperoleh kesempatan-kesempatan seperti ini. Nah, bantuan modal kerja di sini memang dibutuhkan gitu ya, tapi ini bukan satu-satunya untuk satu-satunya instrumen untuk membuat UMKM menjadi yang kita harapkan gitu ya. Ini tentu perlu ada regulasi-regulasi atau kebijakan lain yang nantinya bisa benar-benar mendorong UMKM ini bisa menjadi mandiri ke depannya, kemudian juga naik kelas gitu ya, kemudian juga bisa memperluas akses pemasaran, menyerap tenaga kerja. Nah, inilah yang diperlukan kebijakan-kebijakan selain modal kerja. Katakanlah pendampingan ya kepada para pelaku UMKM, kemudian juga tadi yang paling penting menurut saya itu adalah bagaimana membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara sektor usaha besar dan UMKM. Baik. Nah, karena kan dengan adanya kemitraan, UMKM ini sebenarnya bisa diuntungkan juga gitu ya dalam hal akses pemasaran. Jadi ada kepastian pasar dan itu sifatnya kontinu. Sementara sektor usaha besar juga bisa mendapatkan manfaat dari supply yang diperoleh dari UMKM-nya seperti itu. Baik. Mengenai ketahanan dari UMKM sendiri untuk tetap beroperasi pada saat masa sulit ataupun pandemi COVID-19, menurut Anda, Pak Ahmad, seperti apa? Saya soalnya beberapa waktu yang lalu membaca mengenai sebuah survei begitu yang dilakukan, sebetulnya teman-teman UMKM itu butuh bantuan dana atau tidak. Ternyata beberapa mostly dari kemudian yang mengisi survei tersebut atau bergabung di survei tersebut, mereka bilang mereka tidak terlalu membutuhkan pendanaan. Artinya ketika masuk ke masa sulit, mereka melakukan penyesuaian usaha, berbagai strategi dilakukan, dan itu tetap berjalan. Analisa Anda seperti apa, Pak Ahmad? Iya, memang betul. Berarti artinya yang paling dibutuhkan oleh UMKM ini adalah ya bukan hanya sekedar pendanaan atau bantuan modal kerja, tapi ke depan adalah kepastian seperti itu, kepastian pasar gitu ya. Setelah mereka produksi, mereka nggak kebingungan lagi mencari pasar. Nah, kemudian dalam hal strategi produksi juga harus memilah-milah kira-kira produk apa nih yang saat ini permintaannya sedang tinggi di pasaran. Nah, tentu perlu ada penyesuaian dalam hal ini. Kalau misalnya sebelumnya suatu UMKM memproduksi barang-barang yang di saat pandemi tidak terlalu banyak permintaannya, tentu ini kan UMKM tersebut tentu akan dapat dampak yang tidak optimal seperti itu. Nah, sehingga perlu ada penyesuaian ya, inovasi dari masing-masing UMKM, penyesuaian terkait dengan produk yang akan mereka buat seperti itu, khususnya adalah produk-produk yang memang saat ini sangat tinggi permintaannya di saat pandemi seperti itu. Nah, tentu ini kan perlu yang namanya pendampingan ya, panduan, kemudian sampai ke akses pemasaran seperti apa seperti itu. Nah, kalau modal kerja mungkin
ya itu yang kesekian gitu ya, selain ini gitu. Baik, ada sebuah momentum juga yang terjadi akhir-akhir ini, tentu saja reaktivasi kegiatan pariwisata di Bali, dan bicara mengenai pariwisata tentu saja ini juga memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap industri kreatif termasuk di dalamnya UMKM. Supaya ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah momen untuk rebound teman-teman UMKM. Apa yang bisa dilakukan Pak Ahmad? Ya, tentu ini terkait dengan bagaimana kondisi, contohnya sektor pariwisata kita bisa pulih gitu ya, sehingga sektor-sektor yang ada atau yang terkait dengan sektor pariwisata, salahnya UMKM ini juga bisa ikut tumbuh seperti itu. Jadi memang di tengah lesunya sektor pariwisata, UMKM yang memang tadinya bergerak untuk mensupport sektor pariwisata ini perlu segera melakukan langkah-langkah inovatif seperti itu. Bagaimana mereka melakukan penyesuaian dalam hal produksi. Kemudian setelah itu pemasarannya kemana, gitu. Kemudian cara membuat produknya seperti apa yang kompetitif. Nah ini kan tentu sekali lagi bukan hanya sekedar modal kerja yang mereka butuhkan, tapi berupa ya tadi mungkin perlu disesuaikan ya antara tadi program kartu prakerja, ini konten kurikulumnya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Gitu. Kalau kita lihat kan memang ini konten kurikulumnya belum semuanya inline dengan kebutuhan saat ini, ya, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas skill dari para pelaku UMKM ini mungkin tidak terlihat gitu ya, atau minim hasilnya. Gitu. Baik, kita sama-sama mengetahui bahwa kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup signifikan gitu. Sejauh mana boosters yang diberikan oleh pemerintah di berbagai macam lini lah, apakah itu kemudian ya kita berharap bahwa ada beberapa program di Kartu Prakerja kemarin dimanfaatkan dan juga diserap oleh teman-teman di UMKM. Kemudian juga ada bantuan dari modal kerja ini. Sejauh mana insentif-insentif tersebut dapat membuat teman-teman UMKM pada akhirnya di tahun 2020 ini ataupun di kuartal penentuan ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, jadi kalau kita melihat karakteristik UMKM yang salah satunya adalah mampu menyerap tenaga kerja banyak gitu ya, 90% lebih dari total. Nah, ini kan tentu menjadi momentum bagaimana kita bisa meningkatkan atau mendorong UMKM ya agar tenaga kerja yang terlibat di dalamnya ini memiliki daya beli yang lebih baik. Gitu, sehingga nanti dampaknya adalah ke pertumbuhan ekonomi. Gitu, karena kan pertumbuhan ekonomi kita hampir 60% ini ditopang oleh konsumsi. Jadi sektor-sektor yang memang padat karya, yang memiliki banyak tenaga kerja, ini perlu setidaknya dipertahankan dan ditingkatkan daya belinya seperti itu. Nah, seperti apa ya? Tentu tadi dengan cara mereka bisa melakukan produksi yang lebih berkelanjutan, kemudian juga tahan terhadap guncangan di tengah pandemi, sehingga produksinya terus berjalan, income-nya terus masuk, sehingga mereka memiliki daya beli yang bisa bertahan lah di tengah pandemi ini, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 3 ini bisa menjadi lebih baik, khususnya pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam arti luas seperti itu. Baik, ya kita lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini Pak Ahmad dan pemirsa tetap di Market Review. Saya jeda, kami akan segera kembali. Oke.